Hai Kanjakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum semuanya, Kanjakunian dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan kita. Pertama live-nya kita di Facebook sore hari ini. Siang menjelang sore dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santai Mangrasan yang kita tayangkan setiap hari sesuai dengan jadwal narasumber yang bisa kita undang. Wah, yang bisa kita undang. Narasumber banyak yang kita undang, tapi karena jadwal yang bentrok, makanya suka. Kadang kita ada di siang hari ini atau malam. Biasanya malam kita 19.45. Biasanya sih kita mengundang narasumbernya itu kalau malam 19.45 itu daring. Kecuali yang ada di sekitar Muara ini baru kita culik seperti beliau ini. Wah. Kanjakunian kita akan ngebahas sesuatu yang saat ini menjadi ciri khasnya Muara Enim, dan kita wajib bangga dengan produk yang nanti akan coba kita bahas dengan sang kreatornya, sang penciptanya, dan sang pisang. Sang pisang. Kok jadi ingat sesuatu ya? Oke, Kanjakunian hari ini, saat ini kita kehadiran, saya panggilnya Mas Toto. Nama lengkapnya adalah Toto Adi Hermanto, STMM. STMM. Nanti kita bahas nih STMM-nya apa nih. Beliau adalah ownernya dari Rumah Batik Serasan. Oke. Kepengen tahu seperti apa sejarah awalnya Rumah Batik Serasan. Kenapa disebut rumah? Kenapa nggak gedung gitu? Mall. Ya. Kita langsung dengar nanti dari sumbernya langsung. Siap. Oke, selamat datang. Assalamualaikum untuk Mas Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat. banyak bisa hadir di Serasan Radio setelah hampir 15 tahun ya kita. Iya. Jadwalnya cukup lama gitu ya. 15 tahun berarti. Karena kesibukan ya. Iya, berarti kalau 15 tahun 3 periode ya. 3 periode. Oke, selamat datang dengan Mas Toto. Mas Toto, silakan nih. Pembukaannya apa nih tentang Rumah Batik Serasan? Sejarah awalnya gimana sih, Mas? Sejarah awalnya ya. Oke. Terima kasih Bang Enggi. Siap, sebuah kehormatan karena hari ini kami diajak langsung untuk mampir ya ke Radio Serasan 100,8 FM ya. Ini reborn ini katanya. Reborn. Ya, reborn per 1 Agustus ya. Benar. Ya, jadi sesuatu yang baru kadang-kadang memang harus dilahirkan dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Seperti halnya Rumah Batik Serasan. Ya. Karena kalau kita ingat batik itu pasti di otak kita langsung inget tuh. Batik itu pasti di Jawa. Benar. Karena seluruh produksi batik itu sumbernya ada di Jawa. Tapi ada satu keunikan yang menjadi kenapa kita sendiri Muara Enim harus punya batik. Padahal esensinya itu adalah Jawa gitu. Karena Muara Enim sendiri memiliki banyak sekali kebudayaan, ya, memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Ya, dan ada beberapa peninggalan prasasti, rumah-rumah tua yang memiliki sejarah, dan itu pun hampir punah. Artinya punah dari ingatan ya, ingatan kita para kaum muda ini, sejarah itu mulai sedikit demi sedikit dilupakan. Jadi bukan hanya bentuk fisiknya aja yang punah, sejarahnya pun ikut punah. Yes. Kalau kita tidak mau menggali dan mengemasnya menjadi sebuah informasi baru, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu. Ya, salah satunya makanya muncullah sebuah batik. Tetapi batik kita juga, batik Serasan ini sendiri diangkat ya, masih tetap mengikuti kaedah yang ada di Sumatera Selatan. Karena di Sumatera Selatan sendiri kita tahu bahwasannya Sumsel ini terkait
terkenal dengan tenunnya, Tenun ya. yaitu songket. Justru kita tuh Oke. tenun songket ya. Yes. Oke. Nah, dari songket inilah kita mulai. Itu tuh ada pembahasan tuh bagaimana, ngapa sih motif-motif dari rumah batik Sarasan sendiri itu mengacu kepada apa ya, sudut-sudut songket, karena songket itu nggak ada yang lengkung. Jadi kalau kita di Jawa itu banyak sekali lengkungan gitu, bahkan habis setiap garis titik itu ada lengkungan gitu. Kalau di Sumsel itu lebih tegas. Kenapa kita juga sebutnya batik Sarasan itu sebagai batik Sumsel kayak gitu. Itu sebagai pembukanya. Dan rumah batik sendiri ini lahirnya ini agak unik gitu. Dimana ketika semua orang harus apa ya, di PHK, kita malah lahir. Karena kita lahirnya di masa COVID nih. Oh, awal-awal COVID. Awal-awal COVID, yes. Jadi di 2019 COVID-nya, 2020 itu lagi posisi tinggi nih. Iya. Jadi posisi tinggi, nah akhirnya di situ, itu waktu itu kami ada 4 orang. Ya, jadi 4 orang ini, satu ada teman-teman dari jurnalis, kedua saya sendiri dari background IT, ya, karena saya tekniknya adalah teknik informatika. Terus selanjutnya ada teman dari pemerintahan, ya, dari kedinasan, cuman dia pribadi sendiri. Dan waktu itu ada juga teman kita satu lagi sebagai pembina kita, itu ada dari pengusaha batubara lah, salah satunya gitu ya. Di waktu itu. Waktu itu ya. Ya. Nah, jadi dari berempat ini kita nongkrong ngopi bareng, akhirnya ngebuat sebuah ide, di mana ide itu kita pingin memiliki dampak yang luas kepada masyarakat Muara Enim, khususnya anak-anak muda. Oke. Ya, Ini Mas Toto, sorry. Mas kan berkumpul berempat. Ya. Background ini kan keren-keren. Ya. Ngapain sih ngurus batik gitu loh? Nggak bikin gini misalnya, kita bikin gedung, kita jadi kontraktor, kita jadi pengusaha. Malah kan ada yang batu bara kan. Kok ngomong batik sih? Yes. Putus asa saat itu. Karena gini, ya, kita ingat pepatah lama ya, pendahulu-pendahulu kita, bahwasannya sejarah itu nggak boleh dilupakan. Kalau ada kita pernah ingat jas merah ya, mungkin ya. Jangan sekali-sekali melupakan si Mira. Ya, jadi sejarah itu nggak boleh dilupain. Karena ketika kita melupakan sebuah sejarah, sebuah cerita, maka yang terjadi kita akan meninggalkan pesan-pesan moral kebaikan yang ada di situ gitu. Karena orang menghancurkan kita tuh sangat mudah. Hapus aja sejarahnya, maka itu akan selesai. Oke, berapa kali pertemuan sehingga muncul ide dan berempat sepakat batik? Jadi berapa kali karena konsepnya sebenarnya besar ya. Karena orientasi kita bukan hanya kecil. Batik itu adalah bagian kecil dari program yang dibangun ya. Jadi kita merencanakan sebuah sistem yang emang bisa memberikan dampak luas kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Muara Enim, dan kami khususkan lagi adalah untuk anak-anak yang tidak bisa lanjut sekolah. Untuk pekerjanya? Iya. Oke, berarti mereka ya? Berarti mereka kita adakan pelatihan dulu, pendidikan dulu, segala macam dong? Iya dong, benar. Oke. Jadi setelah kita rapat tadi dengan teman, sempat ada 2 kali kalau nggak salah rapatnya itu di Tanjung Inim juga, kami sempat rapatnya. Ya, meskipun kami tinggal di Muara Enim, rapatnya di Tanjung Inim, biar agak terbuka lah gitu. Rapat ya. di mana? Di Singapura. Di pojok kopi. Ya. Waktu itu di Duta Kopi. Duta Kopi. Ya, yang di ini. Jadi ngobrol di sana. Kebetulan juga kita melibatkan, waktu itu kan kita buta untuk batik, dan siapa sih mau ngelatih batik gitu. Ya. Kita melibatkan teman-teman dari Batik Ujur. Karena Batik Ujur itu lahir pertama nih, yang dibina oleh PTBA. Jadi dari situ ya kita ngobrol teknisnya gimana, karena kita duit juga terbatas. Karena ini adalah swadaya. Ya, kita ngajuin proposal sih waktu itu untuk pelatihan. Tetapi kita kan punya keterbatasan. Proposal itu kan nggak hari ini kita masuk langsung keluar. Gitu, maka kita pupuan bareng-bareng sama teman-teman untuk melaksanakan kegiatan, mana yang bisa dihimpun ya menjadi sesuatu, dikumpulkan untuk modal awal, dan itulah dikerjakan. Akhirnya kita membuat sebuah pelatihan, yaitu dari tanggal 23 Juli 2020 sampai 27 Juli 4 hari. 2020. Berarti Iya, namanya 4 hari. Berarti
cikal bakalnya si rumah batik ini adalah tanggal 23 itu ya. Yes, 23 Juli. Ulang tahun ya. Makan-makan dong. Iya dong. Mas, tanggal 23 Juli sampai itu pelatihan. Waktu itu berapa orang pesertanya? Waktu itu ada 7 orang. Oke. 7 orang itu dari lulusan SMK Negeri 2 Morenim. Karena waktu itu kita minta ke Sekolah-sekolah. bagian humas ya, Oke. di SMK Negeri 2. Kita minta 7 orang yang sudah lulusan yang mau ikut sama-sama ngebangun rumah batik Serasan ini dari nol. Ya, dari nol. Jadi mereka tuh kita ajak untuk ngebangun. Gitu. Nah, selain itu juga kita melibatkan teman-teman dari Karang Taruna sekitar kita. Oke. Ya, ada beberapa teman-teman Karang Taruna gitu yang kita ajak gitu. Kalau waktu itu kesetaraan ada sekitar 15 orang yang ikut pelatihan waktu itu. Dan pelatihannya pun cukup sederhana, dilakukan di rumah dengan 4 hari. Kami diajari dari mulai cara menggambar pola, membuat pola itu dari kertas. Jadi kita belum bicara tentang tembaga nih. Itu baru pola capnya dari kertas. Dari kertas ya sampai proses pewarnaan sampai ke selesai. Itu di 4 hari cuman. 4 hari itu. Yes. Berapa jam pelatihannya sehari? Full Maksudnya? dari pagi sampai sore. Sampai sore. Ya, Makan siang sampai lewat. jam 4. Makan siang balik ke rumah Dewe apa? Enggak. Terpaksa makan siang harus ya beramu apa? Bareng-bareng gitu ya. Oke, bareng. Nah, beramu Oke, gitu. waktu kita kan masuk rekrut berapa adik-adik kita lah yang mau Iya. batik. Maksudnya gini loh Mas, zaman itu nih, kan biasanya nih anak-anak adik-adik kita nih kalau tamat SMA kan, tamat SMK, kepikir kan kerja di mana, ya di kantoran lah, atau di PT atau di mana. Kendala, maksudnya gini loh, bisa dapet gitu loh adik-adik kita yang mau belajar membatik. Kita kan bukan, apa ya, butuh ekstra, meyakinkan mereka, kita belajar itu kan, nah itu gimana tuh? Cara supaya narik mereka gitu. Mereka. Sebenarnya konsepnya sederhana. Di mana ada energi positif, maka lingkungan pun akan mendukung. Gitu ya. Karena kami juga menyampaikan artinya ini bisnis bukan punya saya pribadi. Jadi saya ngajak anak-anak juga dari teman-teman juga untuk bergabung sama-sama ngebesarin bisnis ini. Jadi ketika bisnis ini besar, ya itu punya kita gitu, bukan punya saya gitu. Dan itu pun ya alhamdulillahnya ya, karena ya dari awal memang kita sampaikan kita nggak bisa tuh gaji teman-teman langsung ini gaji sebulan sekian enggak. Kamu dapat ini, dapat itu, ini enggak. liburan 3 bulan sekali, Enggak. atau 70 hari kerja kamu libur 2 minggu. 2 minggu. Enggak. Justru Jadi batik tuh nggak kayak gitu awalnya. Enggak kayak gitu. Jadi malah kita waktu di tanggal 23 sampai 24 ketika pelatihan itu kami mikir ini mau dilanjutin nggak ya? Yes. Sorry. Jadi 4 hari pelatihan, kelar pelatihan, bingung. Bingung mau dilanjutin apa enggak nih? Lanjut apa tidak? Duitnya dari mana? Oke, yang tadi berempat tadi, yang kawan-kawan tadi tetap. Mereka tetap Nah, berkontribusi. saat itu Mas, berarti untuk merek sudah pakai nama batik Serasan atau rumah batik Serasan dulu? Mana nih? Dua ini mana yang diinin? Yang jualan di up? Rumah batik Serasan. Jadi rumah batik Serasan, tempat pelatihan segala macam, baru produknya adalah si batik Serasan. Si batik Serasan tadi. Masya Allah. Jadi karena memang konsep kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, ketika kita ngebangun sebuah brand itu harus disiapin. Jadi seluruhnya sudah kami siapkan, sudah kami susun, kami tata. Makanya ketika kami menetapkan 3 Agustus itu adalah waktu start pertama bismillahnya RBS Produksi, ya dari situ kami langsung mengurus izin hak merek dari Rumah Batik Serasan sendiri. Ya, segala legalitasnya kita urusin. Nah, yang berempat ini masih bertahan? Masih. Ya, karena statusnya mereka sebagai pembina. Pembina. Iya, di level kita gitu. Nah, yang tadi 7 orang kita latih tahun 2020 masih ada bertahan? Masih, kalau sampai saat ini yang ini masih ada 2 orang. 2 orang. Yes. Yang paling lama itu ada 2 orang. Karena ya saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman pendahulu ya, karena mereka waktu itu nerima mungkin bagi hasilnya dari 50.000 Bang Egy. Start awal ini 50.000 apa? 50.000 hasil penjualan. Saat itu berapa harga? Kita menjualnya dalam bentuk sudah baju jadi. Baru kain. Kain, tapi ukuran 1 baju. 2,5 meter. Itu waktu itu kita
kita lepas berapa rupiah tuh? Waktu itu seingat saya sih langsung 250. 250.000, 50.000 lah untuk mereka Yes. satu orang. Satu orang. So, Jadi dari penjualan itu pas diakumulasi sebulan nyisanya cuma 50.000 50.000 tuh untuk apa? untuk satu orang. Satu Jadi orang. ada 7 anak berarti 350. Satu orang. Hanya ada sisa 350.000. Sorry, 350.000 satu orang. Enggak, Sebulan. satu orangnya 50. 50. Yes. Padahal itu mereka ongkos ke sana sini sebulan aja kurang. Besar lah ongkos loh deh. Besar lah ongkos. Tapi namanya cinta tadi tuh. Cinta tadi. Memang ini Mas, kalau gawe, kalau Iya. kerja sudah dasar di sana. Makanya tadi pertanyaan saya adalah bagaimana merekrut mereka dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa ini loh gitu. Kan? Itu Iya, karena ini kita melihat sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang dianggap orang tabu. Saya bilangnya sih tabu, karena batik itu orang Jawa. Kenapa ini kamu ngangkat di Morenim Oke, gitu? nah ngapo tidak pakai nama tadi apa tadi yang kalau Sumsel nih songket Serasan. Ngapa udah pakai nama songket? Justru pakai nama batik gitu. Nah, batik, yes, karena proses yang membedakan. Oke. Ya, kalau songket itu kan ketenun, sedangkan kita menggunakan perintang warna. Ya. Itu yang Jadi beda. kalau kita ya, karena batik itu kan harus standar SNI-nya kan menggunakan perintang warna melalui malam. Nah, itu kenapa kita tetap nyebutnya sebagai batik. ya. Oke. Mas, waktu mau menggunakan kata batik Serasan, ini berempat nih. Itu langsung sepakat kata Serasan atau ada kata-kata lain, merek lain? Waktu itu didominasi dengan Serasan sih, karena Serasan cukup melekat di Morenim. Oke. Selain daripada waktu itu emang backgroundnya saya pernah punya beberapa create usaha yang di ujungnya itu pasti ada Serasannya. Batik itu nih ada berade gitu nih. Iya. Serasan, Raja Serasan. Bisa jadi nanti dia ngomong, "Tok, itu Raja Serasan punya kamu ya?" Iya. Iya. Hotel Serasan punya kamu? Iya. Iya. Termasuk Ya, Uji yang punya tadi. Bukan Uji kita gitu ya. Uji yang punya. termasuk kemarin kami ngundang Universitas Serasan. Iya. Aduh. Sisip dikit lagi punya kita. Iya, kami boleh dah pakai nama Serasan. Ini punya gitu, akui lah, apa-apa. Ya. Cuma dia bingung ngapa dosen Universitas Serasan ada DJ katanya. Nah, jurusan apa itu? Jurusan apa itu, benar-benar. Oke, nah Mas itu waktu saat itu tahun 2020 produksi perdananya berapa helai? Kita waktu itu produksi sekitar 348 Sorry, 348 itu berapa? Dalam jangka waktu? meter sampai Desember. Oh, Juli ke Desember itu 348 meter. Yes. Oke, berarti kalau sekitar hampir 100 apa lebih 100 pieces lebih 100 lah. pieces ya. Nah. Langsung itu oke. Mas produksi itu karena memang produksi aja dulu deh. Atau memang sudah ada pesanan? Nah, inilah kembalinya. Gamblingnya tuh Energi tadi kan. energi tadi. Keyakinan yang kami bangun ketika kita siap, rezeki itu akan datang. Dan waktu itu di COVID, kami langsung ambil kesempatan. Waktu itu pemerintah daerah dan juga BUMN mengadakan pengadaan masker. Jadi yang kami kejar produksi masker. Oh, siap. Iya, bahkan dari beberapa ini juga ada pendukung kami ya, yang support kami juga ya, karena kami ini didukung oleh PAMA dan Bank Sumsel Babel. Oke. Waktu itu Bank Sumsel Babel juga order langsung berapa ya, 5.000 kalau nggak salah. 5.000 masker. Iya, 5.000 masker. Itu dibagikan ke karyawan dan Iya. nasabahnya ya. Oh, itu kita produksi. Iya, kita produksi. Oke. Terus dari Pemda juga order 7.000-an itu berapa itu. Jadi dari masker-masker itulah Awal ininya justru. cikal bakalnya. Oh. Dan kegiatan momen pertama kami adalah Festival Rempah Festival Rempah tahun 2020 2020. itu ya. Ya, itu yang buat kami agak shock. Loh, sok maksudnya sok. Iya, karena kami Banjir order. satu ordernya ada, Oke. yang kedua kemampuan kami baru, baru testing nih ya. Jadi banyak sekali. Jadi terus warnanya ketika kita produksi itu warnanya nggak rata gitu. Ada yang merahnya bagus, ada yang merahnya tebal, ada yang ini gitu ya. Kulit kontrolnya itu siapa yang pegang? Maksudnya saat itu Karena gini, proses batik itu kan waktu itu kita menggunakan proses naptol. Naptol itu celupannya ya, gramasinya. Ya, saya sih nggak bicara tentang ini, tapi saya bilangnya ke pemerintah waktu itu yang beli Pemda, ya inilah seni art gitu ya. Jadi kalau harus sama, ya nggak asik orang kita sesama aja beda gitu kan.
Jadi ini adalah seninya gitu. Ini marketing les. Marketing les. Marketing les ya. Ya supaya jadi duit lah gitu ya. Kasihan anak-anak mau makan gitu ya. 50.000 siswa. 50.000 tadi ya. Oke, Gitu. keren. Oke, Kancu Kunian, sejarah awalnya rumah batik Serasan kita dengar langsung dari salah satu pencetusnya. Kita baru tahu ternyata ada 4 orang. Saya kepengen 4-4-nya hadir. Kapan waktu nih? Insya Allah nanti saya nih. Kalau nggak saya absen. Itu ya. Ya. Saya cabut. Siap. Kancu Kunian, nanti kita ada sesi kedua akan semakin asik Kancu nguliknya, Kunian, kembali karena lagi kita di ada beberapa Sersan rahasia Mangrasan yang tidak yang hari terekspos ini di luar, kita spesial akan cari tahu mendatangkan di sini. Oke, saya Asli Didi Muraini Anggi dan produknya. juga Oh, Mas ya, Toto Asli dari Muraini Rumah produk. Batik Serasan akan kembali izin setelah ini Mas, bisa Siap. kami buka dah ini. Boleh. Kancu Kunian, beliau bawa hasil Produksi ya. produksi. Ah. Oke, ini contoh. Sorry. Oke. Ini warna hitam nih, anak band nih warna hitam. Iya. Sorry, bukan hitam nih. Apa coba? Hijau itu. Hijau army itu. Warna kita ini saro. Hijau army. Nah, ini Kancu Kunian hasil produknya ini Iya. 2,5 2,5 meter. 2,5 meter. Nih. Nah, untuk saat ini jadi, Mas Toto, berapa hari butuh waktu? Berapa lama? Ini Ah, kainnya. ah, Produksi. ah. Kalau dengan kemampuan anak-anak sekarang ini per hari bisa ada 8 piece untuk Sorry, satu meja. Sorry, 8 piece anu? 8 lembar 8 ini. iko ini? Iya, Wah, yang melap. sehari untuk satu meja. Sorry, satu meja itu berarti satu orang yang ngerjakan. Satu orang, satu yang ngecap. Ah. Tapi karena kita sudah ada 2 meja, ini bisa masuk ke 15. Sorry, maksudnya Lembar. satu meja itu maksudnya yang ngerjain satu orang. Satu orang. Kita kan sekarang karyawan kita berapa? Ada 8. 8, berarti ada 8 meja. Enggak, Sorry. cuma ada 2 meja untuk pengecapan. Namanya ini proses pengecapan yang pertama. Oh. Jadi yang ngecap itu ada 2 orang. Nah, Mas Toto, kalau 2 orang tadi melakukan proses pengecapan, nah yang 6-nya ngapain? Itu nanti tugasnya untuk pewarnaan, untuk fiksasi, Oke, siap. untuk penjemuran, untuk pelorotan. Ada satu yang kira-kira bisa siaran di sini, 6 itu. Oh bisa. Oh, bisa. Ada semua. Ada semua. Iya. Oke, proses pertamanya gimana nih Mas Toto? Iya. Jadi Dari mulai kain ini berarti polos ya? kain ini polos warnanya putih. Oke. Jadi seluruh kain ini polos putih. Nah terus ini kita cap nih. Nah ini kan ada beberapa motif nih. Oke. Nah, contohnya. Siap. Oke. Ya. Jadi dari kain putih ini dicap. Ini yang dikatakan proses perintangan warna. Yang ini ya? Ya. Oke. Ini kan warnanya sudah ini. Warna dasarnya aslinya putih. Nah, jadi cap itu tadi ada yang terbuat dari kertas atau tembaga. Kalau ini sudah menggunakan tembaga, ya lebih presisi. Kalau sebelumnya kita kertas nih kayak gini. Oke. Nah, jadi itu dicap, ngecap itu aja menggunakan malam panas ya, Yang kayak canting. model Iya. oh canting deh. Kalau dulu kan, oh ya saya belum ceritain ini ya. Di batik itu kan dikenal dengan cantingnya. Cantingnya Dari persatuan-satuan. Oke. Akhirnya itu dimodifikasi, canting itu ya kalau saya harus buat satu-satu tapi ada pengulangan kan lambat. Ya. Kalau harus canting ini satu-satu gitu. Akhirnya menggunakan apa? Menggunakan cap. Cap itu sekali naik langsung jadi satu. Jadi ketika dia melakukan repeat itu lebih bagus. Bisa lebih cepat. Gitu. Makanya digunakan cap. Jadi cap itu bisa mempercepat untuk prosesnya gitu. Oke, tadi berarti dari mulai dia kain Putih polos, dicap, oke. ditempeli malam panas tadi. Ya, nah setelah itu diproses warna. Oke. Diwarnain. Setelah warna selesai, nah ini kan yang sering dikeluhin sama pembeli batik nih, sering luntur. Oke, Nah itu ada fungsi namanya fiksasi. Jadi difiksasi, ada fiksator, jadi warna ini dikunci kalau bahasa sederhananya, supaya tidak lepas, supaya tidak luntur. Nah dikunci lah, ya menggunakan kalau sekarang ini kita menggunakannya kayak menggunakan water glass. Dikunci, terus dibiarkan untuk beberapa jam, ya setelah itu baru kita lorot. Kita lorot itu kita rebus, kita lepas malamnya, sehingga jadinya seperti ini. Itu berarti berapa hari ya? Maksudnya dari kain putih Satu hari? sehari itu hitungan malam? Enggak, sampai sore. Oh, pagi sore. Dari jam 8 sampai jam 4 sore, Oke. itu targetnya minimal 8 lembar. Itu sudah standar produksi. Standar produksi ya. Ya. Oke, oh ya siap. Jadi yang 2 orang tadi ya. Iya. Nah, yang tadi kan kita ada 8 orang. Ke-8-8-nya bisa semua proses seperti ini yang tadi yang seperti dikerjakan. Kalau yang bisa semua itu hanya ada 3 orang. Oke, siap. Ya jadi karena 3 orang itu di depan untuk proses jahit produksi. Pasca setelah kain ini selesai, itu ada yang produksi jahit.
Jadi di RBS ini sekarang sudah ada yang jahit. Jahit juga. Ada 3 orang. Oh. Ya, di situ. Jadi kalau kemarin jahit kita hanya yang standar, sekarang sudah lari ke yang ke busana. Biasanya kalau orang-orang mau kondangan, mau apa, nak berpayet, nak apa, itu kita sudah ada juga. Oke. Itu sudah kita siapin sesuai dengan kebutuhan kan. Mas, kayak gitu. Aku Ya. nak nanya, serius nih Mas. Iya. Mas ini kan belajar komputer, Heeh. belajar manajemen pemasaran. Iya. Macak cerita ke batik di mana belajarnya? Ya tidak usah dipelajari, dijingoi, dicatat, Oke. dipraktek. Kan cukunian berarti apapun latar belakang kita, Iya. ketika didorong oleh satu keinginan ya Mas. Yes, Sorry ya, benar, kalau benar. saya salah Iya, koreksi. iya. Satu keinginan dan pengen memang, nah itu nih ya, Iya, harus dorongan yang kuat. benar. Sekarang aku kepengen tahu, Heeh. gimana tanggapan keluarga kita? Heeh. Aku lihat teknik komputer gini, ngurus batik. Iya. Benar. Saya ini orang yang disebut gila sekolah mungkin ya. Oke. Heeh. Karena mungkin kalau di keluarga tuh saya paling tinggi Eh, pendidikan. karena gila sekolah tadi ya. Iya, hobi belajar gitu ya. Aku juga gila Mas. Resiko hobi belajar ini tidak pernah dipakai uang tapi. Jadi kita harus mandiri gitu ya. Nah, Nah, jadi dari seluruh perkembangan yang kita lakukan ini, ya emang kita harus mandiri benar gitu. Dan kami pun belajar dari beberapa pengalaman ya. Oke. Sebuah pekerjaan itu harus dilakukan dengan fokus. Nah, Mas tadi ngomong kita ngerjakan sesuatu harus dengan fokus. Yes. Butuh berapa waktu, berapa lama untuk sekarang kan mahir dong. Ah. Ngomongi batik, wah, menjembelah. Siapa juragan batik, siapa yang baca batik merinding? Mas Toto. Ah. Nah, butuh berapa lama Mas Toto tuh mempelajari itu sehingga A sampai Z-nya batik tuh Gitu ya. paham. Belajarnya. Iya. Ya sehari paling enggak 100 jam. 100 jam ya. Iya. Aku pikir 25 jam sehari gitu. Itu ya. 100 jam. Yes. Berarti memang belajar. Yes. Karena gini, keterbatasan kita dalam belajar itu kita miliki keterbatasan masing-masing. Oke. Sedangkan dalam secara fisik kita hanya punya 24 jam. Oke. Saya sudah ada 8 orang. 8 orang yang kerja sebagai tim produksi. Ada 8 orang. Terus saya punya 3 orang yang freelance. Berapa? Ada 3 yang orang? freelance, Ah, ada 3 orang. Ditambah desainer itu ada 2 orang. freelance juga. Freelance juga. Oke. Artinya saya mikirnya nggak sendirian, Mas Anggi. Ah, Bang, itu kenapa saya bilang waktu belajar saya 100 jam. bisa 100 jam. Karena ada Yes. CS apa brother tadi. Brother ya? tadi, iya bener. Di Oke, situ. oke, Jadi, oke. jadi emang apa? Waktu belajar kita nggak bisa kalau hanya pakai sejam 2 jam nggak bisa. Oke. Jadi setiap waktu kita harus belajar. Belajar terus ya. Yes. Hari demi hari terus belajar. Yes, Karena bener. hidup adalah belajar. Belajar bener. Belajar berasan baca tidak. Bisa. Belajar berasan baca. Justru itu dipelajari di marketing ya. Oke. Gitu. Oke, Mas untuk motif, ini untuk Yes, motif nih ya, ya. motif, siap. Siapa yang menentukan? Satu. Hmm. Kemudian motifnya tuh Mas ngikuti tren atau ciptain tren nih? Motif nih. Motif. Ini kembali lagi melawan arus gitu. Ketika orang berpikir nggak bisa, kita bisa. Ketika orang takut, kita coba. Oke. Nah, jadi seperti yang ini kan, ini fokus RBS ini harusnya 22 kecamatan. Se Kabupaten Morenim. Yes, itu jadi target. Target untuk menciptakan motif masing-masing di kecamatan itu atau mengangkat motif yang sudah ada di kecamatan kita angkat, kita aplikasikan ke batiknya. Nah, jadi target kita di awal itu ada 22 kecamatan yang harus kita eksplor seluruhnya. Karena setiap kecamatan punya cerita, punya kebudayaan masing-masing. Itu. Saat ini kita lagi kembangin baru dari hulu. Oke. Karena hulu ini kami nyebutnya sebagai induk. Jadi induk emak aja gitu. Oh, oke, siap. Jadi itu harus kita kuatin. Nah, sekarang kita sudah merambah mulai ke sini, ke tengah dan ke hilir. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2021 meskipun kami baru lahir, kami dipercaya untuk berbagi di Pagar Alam, terus kami berbagi di Muara Enim, akhirnya muncullah salah satu batik yang ada di Lubuk Raman, Lubuk Raman. Batik Haman. Oh, Itu perpanjangan dari Rumah Batik Serasan sendiri. Karena kita ikut berkontribusi dalam proses pelatihannya gitu. Dan sekarang mereka sudah mandiri. mereka di Lubuk Raman. Yes, stay sekarang di Lubuk Raman. Berapa orang di sana ini? Kalau di sana produksinya sudah ada berapa orang ya? Saya kurangin sekitar 5 orangan. Lima kalau orang. salah. Oke, Yang Mas, ini, itu yang 22 kecamatan berarti yang sudah tergarap, Mm-mm. yang maksudnya muncul
selain Lubuk Raman, Lapas. Lapas Marinir. Iya, Lapas 2 Bimorenim. Ah, Kami pendampingan sudah hampir 3 tahun. sama mereka. Yes. Produksi mereka siapa Melatih. yang nampung? Dari kita bantu jual dan juga dari Kanwil. Oke. Lapas itu banyak order melalui lapas karena Lapas Morenim ini menjadi satu-satunya lapas batik yang ada di Indonesia. Sorry, lapas batik. Yes. Oh, keren. Nah, itu, dan mereka sudah punya haki juga. Haki. Ya, Lapas batik. lemang. Lemang itu Iya, hakinya mereka. motif Oke, siap. lemang. Selamat sore untuk Pak Kalapas, izin mengundang. Nanti melalui Iya, motor yang mau dibantu maksud. Mas, ini Siap. kan saya lihat bajunya Mas nih, ini kopi ya? Yes. Sorry, ini Kopi, juga kopi. kopi ya? Iya. Sorry. Nah, Mah, Ah. kenapa kopi, Mas? Yang pertama, Morenim ini adalah salah satu daerah yang memiliki indikasi geografis. Kita sudah punya sertifikatnya, kopi. Indikasi geografis kopi. Oh, oke, Kabupaten Gitu. Morenim ya. Iya. Oke, Kopi ini sesuatu yang ini ya, yang unik gitu ya. Meskipun dia tuh sering nggak diperhatiin orang-orang lain, ketika dicampur gula kemanisan yang dimarahin kopinya. Padahal gula tuh yang nyebabin manis. kan. Tapi kopi ya tetap kopi gitu. Siap. Jadi Kopi itu pahit, Mas. kopi itu pahit. Tapi tak sepahit hidup dia, Mas. Oke. Oh, jadi karena berdasarkan dasarkan itu kita makanya Batik Serasan menonjolkan kopi Iya, menjadi salah salah satu. satunya kopi. Nah, dalam satu ini iya. kan yang Mamas pakai. Yes. Ini biasanya, Mas, kalau Mamas bikin, Mamas cetak dengan motif yang sama itu berapa banyak? Biasanya sesuai dengan kebutuhan. Oh, Karena oke. order. Biasanya kalau sampel sih kami buat mungkin 2. Sampling doa. Iya, setiap ini kami buat sampel 2 gitu, baru kita produksi. Nah, sama kayak ini aku cerita sedikit. Ini kan ada 7. 7 ini sebenarnya gambarin, kalau bahasa kami dulu tuh ada namanya Seven Samurai. Jadi 7 orang itu adalah sebagai founder dari RBS-nya. 7, oke. 7 anak-anak tadi. Oke, Makanya siap. kita visualisasikan dalam 7 yang 7 tadi yang Iya. rangkaian pertama yang pertama tadi Yes. SMK tadi. SMK tadi ada 7 orang. Ini makanya ini kami abadikan dalam 7 kopi itu. Masyaallah. Selain di sini juga punya mana sebenarnya ada 7 nilai pendidikan edukasi yang di dalamnya gitu ya. Berarti Mas ini bisa dong Mas jadi motif brother ini. Bisa dong. Bisa ya? Iya. Maka motif kita kan sekarang dipakai untuk di Sipiko, untuk di KPU juga dipakai. Oke ya. Ya, kalau lihat maskotnya Piko itu adalah motif batik Motif Serasan. kita ya. Nah, Yes. berarti kita kalau bikin produksi yang seperti ini, 2 dulu menjadi sampling. Yes. Kemudian seberapa besar animo baru kita produksi massal atau? Yes. Oke. Kita biasanya siapin sampel itu. Satu gawangan tuh ya kita 100 pieces lah ya. Mungkin dari warna yang beda, motif yang berbeda gitu. Sehingga mereka bisa melihat, oh aku pengen, misalkan dia suka warna ini, suka warnanya, tapi nggak suka motifnya, dia bisa ubah. Oh mungkin aku suka nih motifnya, cuma warnanya aku pengennya yang ngejreng, Oke. boleh gitu. Jadi mereka bisa custom. Custom. Yes. Nah, kalau untuk harga, kalau custom Lagi karena yang kita perhitungkan dari harga itu ada proses, ya, ada waktu proses, ada bahan, dan juga ada yang dari apa namanya kerumitan. kerumitan. Tingkat Tingkat kesulitannya. Itu tingkat kesulitannya. Oke. Itu sih harga itu berpengaruh di situ. Di situ ya. Iya, Oke, berarti setiap custom beda-beda. beda-beda. Oke. Mas, Yap. Mas Toto kan belajar batik, belajar ini. Terus belajar sejarah juga berarti dong. Harus. Oke. Meskipun sejarahnya kita nggak hafal ya. Oke. Nah, ketika akan menentukan motif, Mas, kepengen tahu, kita kepengen tahu, itu ide motif itu dari siapa ya, Mas Toto? Diaplikasikan, dikerjakan sama tim, atau justru dari Dari bawah Dari nih. bawah. Itu banyak kan mana persentasenya, banyak kan siapa? Kalau di awal-awal itu contoh nih, kita ngambil di rumah di Semeda Darat Laut, ya di sana ada rumah bahi, rumah lama, dan itu rumah peninggalan sejarah, itu masih ditunggu saat ini juga. Jadi di situ banyak ornamen-ornamen khas yang diukir di rumahnya, ya termasuk di pintu dan apa sejarahnya di situ semua ada. Kami datang ke sana dan kami gunakan metode figuratif. Jadi kami foto, kami jiplak menjadi motif sesuai dengan yang di sana. Oke. Jadi kami tidak menciptakan.
Kami menjiplak bahasanya. Itu ada istilah figuratif. Jadi kita buat, kita ini kan sesuai dengan itu yang kita ini kan. Kita jual sejarahnya. Jadi kita ngereferensiin gitu. Kita minta sejarahnya apa itu yang kita tulis. Cuman kesini kita nggak akan mampu melakukan itu Karena? di setiap waktu, keterbatasan waktu. Oke. Satu, keterbatasan waktu, kedua ada banyak job. Jadi kita lebih banyak collab dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan kita ajak, dari pariwisata kita ajak, dari Balitbang ajak. Jadi saya ingin nambah jam terbang lagi dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman. Karena RBSC ini terjadi karena kolaborasi dengan teman-teman. Itu. Jadi kita ini banyak yang collab saat ini dengan kita. Apa tuh semakin banyak itunya semakin seru gitu ya? Iya. Semakin apa tuh? Nah, oke. Hah. Kalau collab seperti itu, Mas, berapa ini, Mas? Apa tuh namanya tuh? Berapa persen mereka punya? Aku pengen main ini. Kenapa kita cuma gawe ke bae? Oh dapat cak, kita harus main ini gitu loh. Nah itu diskusinya tuh cak mano sehingga hasilnya aduh. Oke, jadi kalau terkait motif, kalau kolaborasinya, contoh kayak ini kita punya teman-teman beberapa desain, mereka akan ngegambar berdasarkan kaedah yang mereka pikirkan, terus kita diskusikan, ini kaedah berdasarkan batiknya. Oke. Karena batik itu ada simetris, ada non simetris. Yes. Tetap kita bikin rambu-rambu ya. Yes, kita tetap kasih boundary-nya gitu. Karena ya tujuannya tetap dia harus punya nilai. Karena ada motif yang mau benar tunggal, berarti kita pakai tunggal. Kalau mereka harus bisa digabung, kita gabungkan gitu. Nah, tetap jadi mereka juga masuk ke kita akan adakan sesuai dengan standar SNI-nya, bisa. Dan biasanya kami ketika ada teman-teman yang membantu menyumbang sebuah motif, itu kita langsung patenkan. Jadi penciptanya adalah dari teman-teman. Oke. Terus nanti pemegangnya adalah Rumah Batik Serasan, karena kami yang produksi batiknya. Itu ada tadi. Nah ini salah satunya. Oke, ini seperti ini hasil. Ini ide siapa nih? Kalau boleh tahu. Ini waktu itu saya hanya idenya, tolong buatin saya motif tembesu dong gitu. Ini tembesu nih. Oh tembesu. Yes. Budak semansa ini. Semansa. Iya idenya dari situ. Karena ada urusan serius? semansa kan. Iya serius. Jadi ini kami foto, ambil fotonya ya, terus di di riset, kami buat ke mood boardnya. Setelah jadi, nah baru dari situ langsung kita implementasikan. Sorry Mas, yang ininya tembesunya mana nih ya? Ini ada unsur kulit batang. Siap. Ini daun dan bunga. Siap. Yes. Oke. Dan ini kan kadang kalau kita sendiri merepresentasikannya agak sulit. Nah ini dari dari teman-teman yang ahli gambar. Nah berarti prosesnya yang ahli gambar tadi dia bikin, kita patenkan. Yes. Atas nama? Ada dua pencipta. Karena ini emang dari awal kita ikut berkontribusi, jadi ada dua. Yang pertama ininya Sofwan, terus saya berdua. Pemegangnya adalah Rumah Batik Serasan. Oke, jadi under ini ya, mereka under rumah sakit, sakit Rumah Batik Serasan. Kanca Kunian, alumni Semansa dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan live-nya kita di Serasan Radio, di streaming www.serasanradio 100,8 FM, dan juga yang sedang menyaksikan live kita di Facebook. Keren nih. Tuh, Semansa, kampus Tembesu. Kampus Tembesu. Ada baju batik. Kalau reuni akbar pesen yang ini ya. Iya. Bisa bener itu. Iya. Promosi. Biasa 20% jatah marketing. Oh, siap. Itulah fungsi kolaborasi. Pokoknya Semansa dimanapun alumni Semansa nih wajib dipesen nih. Oke, biar kita bangga galau-galau. Produksi kita yang pakai. Jangan pakai punya uang baik kita tidak. Dan sebagai informasinya, Rumah Batik Serasan itu saat ini sudah punya 8 motif yang sudah kita hakikan. Nah, coba cerita mana ceritanya Pak dihakikan tuh? Iya dong, karena itu kan tadi kita sedikit flashback. Kan 2020 kita pertama kali berdiri. Iya. Nah, legalnya pertama kali tahun berapa tuh dapat legalnya? Kalau legalnya terbitnya di 2000. Kalau sertifikat hakinya itu per tanggal 3 November 2020. Oh, cepet. Ya, berproses, Pak. Itulah Juli Juli pelatihan, November dapet. Yes. Nah, yang menjadi pengajuannya 1 tahun ya. Itu terdaftar
terdaftar approve, kita mendaftar langsung mulai kita verifikasi. Oke. Kalau kita mendapat sertifikatnya 2021 21 ya. Yes. Ya, anggap setahun. Nah, di situ. sorry. Jadi yang mendapatkan sertifikatnya adalah Rumah Batik Serasan. Yes, namanya merek dagang. Oh, merek dagangnya. Ya, itu yang pertama. Ah. Yang kami punya itu sertifikatnya merek dagang, Oke. terus desain, Oke, motif desain. desain. Ah. Jadi setiap desain kayak ini sudah dihakikan. Terus ada meraja, ada tunggu tubang, ada tengkiang. oke. Nah, ini Ini tengkiang apa, ini. Sri, ini? Nih, tengkiang nih. Oh, tiga. Oke. Ini juga masuk. Ini sudah dihakikan. Ah. Terus tadi ada muara kau kita yang kopi. Kopi tadi oke. Jejer itu sudah dihakikan juga. Jadi kita punya 8 motif yang sudah kita hakikan gitu. Jadi 8 motif yang sudah kita Kita hakikan. Oh, keren. Ditambah lagi ado. Apa tuh? Kami punya 5 sertifikasi kompetensi batik. Tentang Jadi alhamdulillah RBS itu miliki 5 orang kompetensi batik. Saya sendiri miliki kompetensi untuk di LP3 untuk gambar batik, gambar motif. Nah, jadi kita cerita itu ada komputer baca standarnya. gambar itu mama. Itu yang keluarin siapa mas? Pihak mana yang ngeluarin? LSP3 Mas, dari LSP3, batik. ya. Dari batik. Terus Kemudian? ada bagian ngecap, ada 2 orang, itu ada Merita dan teman kita Dodi Hamidi. Oke. Itu tuh yang ada di pojok. Tempat dia- hadir? Ya, tempat hadir. Nah itu penyelenggara punya. Terus bagian ngewarna ada 2 orang juga. Jadi kita punya 5 sertifikat. Oke. Dan itu bisa mengajar tingkat nasional. Mas, kita punya 5 Yes. sertifikasi. Nah, berarti mas dalam memproduksi batik ini itu kan dibutuhkan skill profesionalisme. Yes. Oke. Berarti tidak main-main. Oh, tidak main-main dong. Dia mas takut kan tidak main-main itu kan serius nggak gawin. Serius gawin ya. Yang kepengen kami tahu mas adalah berarti dalam satu produksi batik itu ada berapa sertifikasi Banyak. turunannya. Yes, banyak. Saya lihat kalau ini aja itu baru yang dasar ya. Oke. Kalau yang untuk ngegambar aja sampai ngepola itu beda sendiri. Ini kan saya baru gambar. Sorry, Itu ada pola ngepola. dengan gambar beda. Beda. Ini kan gambar motif. Oke. Kalau pola berarti pola ke baju. Itu beda lagi. Oh. Jahit beda lagi. Itu hampir 50 atau berapa sertifikasi. 50 sertifikasi. Iya. Termasuk jahitan Iya. aku yang panjatan lagi belum tahu. Belum tahu. Di situ. Dan itulah yang jadi PR gitu. Jadi ketika kami ditanya emang apa sih gitu. Ya ini salah satu bentuk yang kami lakukan untuk selalu upgrade gitu ya. Ya. Siap. Ini pun sertifikasi ini kan hanya 3 tahun. 3 tahun kita harus ngulang Ngambil lagi. Iya. Sorry, kalau kita ngambil mas upgrade atau tetap yang sama? Kalau tetap yang sama, Uh-uh. cuman dengan tes yang baru. Oke. Gitu. Kalau kita mau upgrade kita ambil lagi. Oh. Kalau kita ikut mandiri lumayan duitnya. Semakin besar lagi. Iya. Kemarin tuh bernasib baik kami. Benar, Dipilih menjadi salah satu, kami tuh RBS ngirim 5 diterima 5. Itu yang ngadain kemarin Kementerian Pariwisata. Pariwisata ya. Yes. Mas tadi kan kita cerita sejarah, kepengen tahu mas selain Iya. sertifikasi tadi itu dan Boleh. haki, apa nih prestasinya Rumah Batik Serasan? Kalau sampai hari ini Prestasi dalam ada lagi. Jadi apa tuh? yang membuat kami pernah itu di waktu itu HUT RI ke-78 di Morenim. Kabupaten Morenim, Yes. 78 tahun kemarin. Tahun kemarin. Kemarin. Oke, apa yang dibuat oleh Batik Serasan? Coba tebak kira-kira buat apa? Aku belum di sini, Mas. Belum sini. Aku masih di Tanjung. Jadi kami ngebuat batik, Itu, terpanjang ya? yes, Oke. 78 meter. Oke, siap. Dan itu kita bawa waktu itu di hari ulang tahun Pama Persada, ya, dan langsung ditandatangani langsung oleh Direktur Utama. Eksekutif Utama Oke. di sana. Oh, maksudnya batik yang 78 meter itu, Yes. itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Oke, kemudian motif-motifnya beda-beda. Nah. 78 itu? 78 ini karena bicara tentang Indonesia, kita ngangkat Sumsel. Oh, siap. Jadi waktu itu ya kita seluruh pengusaha pengrajin batik Sumsel, kan kita pernah kumpul jadi satu di Palembang. Dan itu salah satu idenya ya dengan Mas Agus, kemarin ketemu Oke, dengan Mas siap. Agus. Mas Agus. Selamat siang, Mas Agus. Beliau adalah ketuanya ya. Oke. Nah, dia ketua dari Asosiasi Pengusaha Batik.
Jadi kami bersepakat dibantu dengan Mas Agus juga ngebuat batik itu. Jadi kita mengumpulkan referensi. Tadinya kita mengundang seluruh pengrajin batik itu hadir ke RBS, ya, hadir di situ, dan di situ kita ngerjain seluruh motif itu. Karena itu kita ini punya 17 kabupaten kota. Sesumsel. Ya. Kita punya jatah 3 meter untuk per satu kabupaten kota. Jadi itu dibuat dari hulu ke hilir, nyambung itu seluruhnya. Ketika kita bentangin tuh per 78 tuh, oh ini cerita di ini. Ya, misalkan dari Ogan Ilir nyambung ke sini. Okay. Nah, itu 78 meter panjangnya. Ada di situ semua, 17 kabupaten kota tuh cerita tuh ada semua. Ada di situ semua. Butuh waktu berapa hari bikin itu? Wah, kok berapa hari ya? Lupa ya? Bulanan. Iya. Oh, Sebulan, hampir sebulan ya. Ah, ya besar Hampir 1 bulan. SPJ-nya, Mas. Hah? Besar SPJ-nya tuh. Ya alhamdulillah. Besar deh. Ya SPJ-nya pribadi. Ya, waktu itu ada bantuan, cuman bantuannya ya alhamdulillah pas-pas aja untuk apa ya, bahan baku dan produksi. Ya. Berarti Kayak kan gitu. semangat ngisi. Iya, tentu semangat apa ya, gitu. kemeriahan kita menyambut. Ada ide di nanti kabupaten belum Kabupaten ini 78 ini sebenarnya ada. Kemarin saya bukan nantang ya, salah lagi bahasanya. Jadi pengen ngajak teman-teman gitu untuk kolaps. Yuk adain yuk apa gitu. Kalau dulu di Jakarta ada Fashion Street, mungkin ini kita juga pengen Fashion Street gitu ya. Cuman sekali lagi kadang dengan keterbatasan kami gitu ya. Yeah. Tapi intinya kalau sekarang sih kita pengennya ngajak kolaborasi banyak teman-teman aja gitu ya. Jadi sehingga dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan kelebihan yang teman-teman miliki, itu kita collab dan jadi satu. Pengennya sih harapan kan bisa buat fashion apa ya. Kalau dulu ada Serasan Fashion Art pertama tahun 2021. Itu kolaborasi antara Rumah Batik Serasan, Sanggar Metanika, dan juga Putra Ramadan. Fashion designer kita, anak Karangaraja. Putra Ramadan? Yes. Sekarang stay di? Sekarang di Jakarta. Jakarta ya? Iya. Baju-baju dia, desain dia yang pakai sudah orang-orang kementerian. Dulu Bu Feby masih gubernur, beliau sering pakai. Bahkan di salah satu. Namanya Putra Ramadan. Nanti kita Putra Ramadan, Putra. Nanti masukin list kita tuh. Oh iya, keren tuh, anak-anaknya masih muda, lulusan dari SMK Negeri 1 Morenim. Yes. Insyaallah. Terus dia ngambil, saya lupa kuliahnya di mana ya, di Borobudur. Sudah di Jawa deh gitu. Tapi lupa saya nama universitasnya gitu. Nah sekarang dia di Jakarta. Iya, itu baju-bajunya sudah, kalau dia yang desain harganya udah nggak ada yang di bawah 5 juta lah. Bisa di atas itu, kalau sudah disentuh dia tuh naik, jadi value itu naik gitu. Nah kita pengennya harapan itu sih, kita pengen ngadakan itu lagi, tentunya dengan kolaborasi yang lebih besar. Nanti saya bersama teman-teman ikut collab, teman-teman mantan Coverboy ya, saya ada grup saya. Akor itu ya. Kan Cukunian hampir lebih sejam lebih ya kita ngobrol ya. Seru, nggak terasa dengan sosok yang sangat kita idam-idamkan. Mas Toto, ada statement terakhir nih, kita kepengen denger nih Mas ya. Ada spesial nggak yang pengen diucapkan special thanks ke siapa nih? Dengan gini loh Mas, dengan proses Mas Toto yang gitu terus proses Mas Toto yang maaf nih Mas, pendidikan ini komputer ini kok batik itu kan sesuatu yang Mas, membaliknya tuh nggak gampang. Ternyata bincang-bincang kita sore hari ini nggak sampai bertahun-tahun, setahun mungkin berapa bulan jadi. Pasti banyak nih orang-orang sekitar Mas Toto yang berkontribusi dalam bentuk mungkin waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Boleh Mas sekarang special thanks diucapkan, mau kemana nih? TV mana? TV yang mana? Kan Cukunian nih, kita kepengen denger nih Mas Toto nih mau special thanks, silakan Mas. Iya, yang pertama saya harus terima kasih kepada teman-teman pembina ya, 4 orang founder, 3 di antaranya teman-teman yang lain yang mereka selalu nggak mau disebut namanya, tetapi saya hanya sebutin inisialnya aja. Inisial, Si Bunga, Putra, sama Putra. jadi kami dari 4 orang terima kasih untuk support awalnya. Terus selanjutnya juga banyak sekali pihak-pihak yang terlibat ya untuk dalam proses pengembangan ini. Ya, itu ada Bang Sumsel Babel, ada PT Pama Persada, ya,
Jadi luar biasa ya, karena kegiatan kami ini lebih banyak didominasi, didukung oleh apa ya, kalau nyebutnya apa ya, Apa tuh? Yang pendamping, pembina, Oh, pembina lah saya pembina. nyebutnya gitu ya. Iya. Jadi mereka bukan sebagai ini. Makanya kadang-kadang teman-teman dari Pawang Persada itu kalau ngobrol di rumah terkait bahasan apapun kita ngebahas, jadi mereka bukan hanya sebagai teman, tapi mereka juga sebagai mentor gitu ya. Bahkan ada beberapa PR yang memang masih harus, ini sedang progres, limbah menjadi sebuah catatan tersendiri dan ini masih dalam proses, meskipun kami sudah melakukan proses limbah sederhana menggunakan IPAL sederhana dengan 6 tabung, tetapi ini juga berdasarkan kajian dari tim PAMA juga ini akan di-upgrade. Nih, akan di-upgrade kemarin dengan konsultannya dan Pak Iqbal juga sudah pernah visit dan itu insya Allah akan diperbaiki lagi, karena mau nggak mau dengan kapasitas produksi yang kita rata-rata naik 40% Batik setiap Serasan. tahun, Oke. ya, karena terakhir di 2023 kita produksi sampai 5.000 meter lebih, ya. Nah harapannya tahun ini yang berjalan sekarang sih sudah 4.000 sekian. Jadi tentu kami juga harus concern terhadap lingkungan. Makanya ini menjadi sebuah apa ya, sebuah catatan khusus gitu ya. Dan tidak lupa spesial terima kasih juga untuk pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, terus Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PTSP itu yang selalu langganan nih, teman-teman kita ini Ya. dinas-dinas langganan, ya. Dan seluruh UPD terkait yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, yang jelas adalah pemerintah Kabupaten Muara Enim. Terima kasih karena atas kebijakannya sehingga batik khas daerah ini bisa naik, bisa terangkat, dan kami selaku pelaku usaha dari batik ini ya sangat terbantu gitu. Karena kami juga harus akui bahwasannya 90% produksi batik kami dibeli oleh pemerintah daerah. Itu ya. Dan terima kasih juga spesial ini ya untuk tim produksi gitu. Karena saya nggak pernah bicara dengan karyawan, karena mereka selalu saya sampaikan sebagai tim produksi. Karena ini kita bangun bersama sampai hari ini pun kita masih sharing profit bagi hasil. Oh, ya. Jadi apa yang kita produksi itulah yang kita bagikan, ya. Dan alhamdulillahnya sebagai bentuk apresiasi emang mereka sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dari tahun 2021. Masya Allah. Ya, meskipun baru 2 program, iya. tetapi kita sudah mengikuti apa yang menjadi ketentuan gitu ya, supaya kita juga memperhatikan dari tim-tim produksi kita sendiri di situ. Dan terakhir kami berharap seluruh masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi ya, untuk kita berkolaborasi satu sama lain sehingga bisa mutualisme dan bisa ngebangun, khususnya memberikan satu apa ya, pencerahan lah untuk Muara Enim gitu ya, menjadi satu titik cahaya gitu untuk Muara Enim ini ya. Apalagi kita tahu Muara Enim adalah sesuatu yang istimewa, kabupaten kaya tetapi dengan kemiskinan yang masih lumayan gitu. Jadi jangan sampai ada pengangguran, tetapi kita buat teman-teman kita menjadi orang-orang yang produktif. Jadi nggak harus kerja di luar, tapi kita bisa menciptakan lapangan kerja. Kayak gitu mungkin. Ini Banyak nian, ini bukan closing statement ini. Nggak cocoknya jadi anggota dewan. Itu agak tegang ini. Aduh. Statement tokoh pemuda ini. Iya, iya. Oke, Siapa tahu 2029 ya, Dak? maju. Maju. Iya, Oh, kita gitu. sekarang dulu sini ya. Lagi kita maju ke depan nih. Ayo ke depan nih. Sebagai produser. Oke, semuanya, Kancu Kunian, seru sekali ngobrol kita hari ini. Seru. Insya Allah, apa yang kami bincangkan saat ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Ya. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, Mas, Mm-mm. tagline-nya adalah mumpung kita masih muda, harus gesit, kreatif, dan jujur. Yes. Iya. Kalau kita ada dia sendiri Apa tuh? tagline-nya. Idenya apa tuh? Apa itu? Local wisdom, kenakan batik, kenalkan budaya kita. Weh. Itu dari RPS sebenarnya itu. Berarti greetingnya kayak itu, greeting. Itu. Oke, semuanya, Kancu Kunian, saya Dijagi dan juga narasumber kita dengan Mas Toto dari Rumah Batik Serasan bersama tim produksi, ada dari Pamungkas, ada Uti Tralala, dan juga ada Niken Madani, ada Dayat Dayat Pangestu, dan juga ada Berry ya?
Dodi Hamidi. hadir di sini, cuman beliau belum nongol, katanya belum Iya. sempet Belum make up. belum make up. Belum make up ya. Oke, Kanci Kunian, dari Jalan RK Kartini nomor 247 Marinim, kami akan pamit undur diri. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, bercandanya kami. Iya. Mungkin ada yang keceplosan. Ada yang kelewatan ya. Oke, Iya. juga mungkin ada pihak-pihak yang tadi tidak tersebutkan, tidak disebutkan, atau minta maaf. disebutkan pula kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Oke. Sekali lagi, terima kasih banyak dan assalamualaikum semuanya. Bye bye.